Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prasangka sebagai sumber konflik. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Wilada Syafaati, dan yang kedua, Wafiana Amanda Putri, dan yang terakhir yaitu Siti Masita Atira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prasangka. Menurut Baron dan Birne, prasangka adalah sikap negatif terhadap kelompok tertentu. Prasangka dapat berperan penting dalam melindungi atau memperkuat citra diri seseorang. Sedangkan menurut Byrne, prasangka sering didefinisikan sebagai penilaian negatif yang salah atau tidak mendasar, tetapi dapat menimbulkan kesulitan konseptual karena sulit ditentukan apakah sebuah kenyataan itu benar atau malah sebaliknya. Yang ketiga yaitu menurut Kaplan, prasangka ada dua, yaitu yang pertama, sikap positif maupun negatif dikembangkan untuk memberikan bukti yang cukup dan bertahan dengan sikap keras kepala secara emosional. Yang kedua, keyakinan atau pendapat yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Bram dan Kasim, prasangka adalah emosi negatif yang ditunjukkan kepada seseorang karena mereka anggota kelompok tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prasangka adalah sikap negatif yang ditunjukkan berkaitan dengan keanggotaan pada suatu kelompok tertentu. Prasangka diciptakan oleh orang-orang karena orang yang memiliki prasangka dapat membenci orang yang berbeda dari mereka dan bertindak diskriminatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka antara lain A. Klasifikasi sosial. Efek mendasar dan kesalahan atribusi kita cenderung menciptakan kategori sosial yang membedakan kita dari mereka dalam suatu kelompok. Kecenderungan untuk mendukung dan memuji anggota kelompok lain digambarkan sebagai kesalahan atribusi utama yang sama dengan egois, kecuali bahwa hal itu terjadi dalam konteks antar kelompok. Kategori sosial dari prasangka ini dapat dijawab atas dasar teori identitas diri. Dengan kata lain, individu berusaha untuk meningkatkan harga diri mereka dengan mengidentifikasi mereka dengan kelompok sosial tertentu. B. In-group bias. Menurut Myers, in-group bias merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bias dalam kelompok yang cenderung lebih menyukai kelompoknya sendiri. Semakin dekat mereka, semakin baik penampilan mereka. Ketika lingkaran dalam grup menjadi jelas, mereka menyertakan kami, grup dalam, dan mengecualikan mereka, grup luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masita Atira. Saya akan menjelaskan materi tentang akar terjadinya konflik di masyarakat. Jadi secara konseptual, konflik adalah pertentangan antara dua orang atau institusi yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhan. Oleh karena itu, konflik adalah keadaan kurangnya hubungan interpersonal dan kepercayaan kolektif dalam masyarakat. Konflik seringkali muncul karena berbagai persepsi negatif yang berkembang di masyarakat. Anggota masyarakat dikelilingi oleh suasana saling tidak percaya yang berkembang, yang mengarah pada disonansi dan krisis hubungan sosial. Ketika terjadinya krisis dalam relasi sosial, ada suatu yang dinamis, disertai dengan kehadiran provokator yang mendorong munculnya berbagai konflik berupa penjarahan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan. Konflik juga terjadi karena beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Sergio Secanto. Di antaranya, yang pertama adalah perbedaan antara individu. Perbedaan pendapat dan perasaan dapat menimbulkan bentrokan di antara mereka, terutama perbedaan pendapat dan
perasaan di antara mereka. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan dari orang perorangan juga tergantung pada pola budaya yang memberikan latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian. Hal ini sedikit banyak bertampak pada kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara perorangan dan kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik ekonomi maupun politik. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.